dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, hari ini kita akan menyaksikan momen bersejarah pengukuhan kepengurusan baru Partai Hanura. Momen ini bukan sekedar seremonial, tapi peneguhan komitmen bahwa kemajuan Indonesia dimulai dari daerah. Dengan semangat daerah berdaya Indonesia sejahtera, kita akan membahas lebih dalam arah baru Hanura bersama dengan pengamat politik Henry Satrio yang saat ini sudah hadir di samping saya. Dan sebelum kita akan memulai diskusi untuk malam hari ini, kita akan dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik pemirsa, tadi kita sudah dengarkan lagu Indonesia Raya dan saat ini saya akan menyapa narasumber yang sudah hadir di samping saya, Mas Henry Satrio. Selamat malam Mas Henry. Selamat malam Mbak Rara. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik-baik ya, ini cerah sekali. Cerah sekali ya. Saat ini kondisi di JCC. Dan kondisinya sangat penuh dengan antusiasme seperti itu ya. Antusiasme dan kita lihat semangat dari daerah itu berkumpul nampaknya hari ini di Jakarta. Karena kan daerah berdaya Indonesia sejahtera kalau saya tidak salah mengangkat temanya hari ini. Oke, nah mengenai tema untuk hari ini, Hanura juga nampaknya ingin menunjukkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar restrukturisasi nih Mas Henry. Apa sebetulnya pesan utama ataupun gambaran yang Anda lihat malam hari ini dengan pengukuhan ini? Hanura nampaknya memang ingin sekali meng-highlight bahwa partai ini memang mengutamakan pembangunan di daerah. Dan mereka percaya betul bahwa kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia itu bisa terjadi bila pembangunan daerah lancar dilakukan dan hasil dari pembangunan itu adalah manusia-manusia unggul dari daerah. Nampaknya Hanura sangat berfokus ke hal itu, makanya kalau kita lihat dari tadi kan kita sudah hadir di sini, itu semangat kedaerahan demi Indonesia yang lebih makmur nampak terlihat sekali Mbak Rara. Oke, nah mengenai konsistensi dari Hanura untuk terus kemudian menggaungkan, membangun dari daerah berdaya Indonesia sejahtera. Ini Mas Henry sendiri melihat konsistensi ini seperti apa sih Mas Henry? Ini konsistensinya bisa dilihat dari bagaimana peran seorang Osman Sabta ya pada saat memimpin Hanura.
Oso atau Osman Sabta kita kenal memang sangat daerah banget gitu. Jadi artinya waktu mendirikan partai politik pertama kali dia dirikan namanya DPD, Partai Pembangunan Daerah kalau saya tidak salah. Kemudian berkiprah di DPD sebagai salah satu ketua di DPD. Kemudian hari ini memimpin Hanura dan semangatnya masih membuat bagaimana daerah makmur karena dia percaya bahwa bila daerah makmur maka Indonesia menjadi makmur. Nah itu saya lihat sebuah visi yang sangat baik sekali dan sesuai dengan asa ciptanya Pak Prabowo. Jadi artinya memang dalam rangka pembangunan yang dilakukan oleh Pak Prabowo kelihatannya Hanura juga bersiap untuk mendukung program-program presiden. Nah, Mas Heri, seperti kita tahu kan Hanura ini merupakan partai yang berintegritas seperti itu ya, tidak ikut sana, tidak ikut sini, seperti itu, berpihaknya tuh pada rakyat kecil di daerah-daerah. Nah, ini menurut Anda bagaimana kemudian selain konsistensi membangun daerah dan keberpihakan pada rakyat kecil di daerah? Ya memang nampaknya itulah visi misi utama Hanura di bawah Osman Sabta. Tapi Rara yang saya amati, partai ini sebetulnya sangat setia kepada presiden terpilih yang konstitusional. Jadi waktu zamannya Pak Joko Widodo, Hanura sangat mendukung Pak Jokowi. Sekarang nampaknya tidak jauh-jauh keberadaannya dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan kalau dilihat dari sejarahnya, Osman Sabta, ketua Hanura ini sudah lama dekat dengan adik kandung Pak Prabowo, Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Jadi artinya bila dilihat dari kedekatan itu, sulit dipungkiri bahwa kelihatannya Hanura akan mendukung program-program Pak Prabowo nantinya. Mas Henry, masih kemudian mengenai konsistensi dari Hanura untuk selalu membangun daerah Indonesia sejahtera. Ini sebetulnya bagaimana sih peran nyata dari Hanura ini menjawab pertanyaan ataupun kebutuhan masyarakat di akar rumput? Ya itu memang pertanyaan yang sangat baik sekali. Kalau dilihat memang secara politik Hanura belum berhasil menembus Senayan. Tapi kalau dilihat di bagaimana para kader-kader Hanura berkiprah di daerah, khususnya di Indonesia Timur, itu mereka ada 500-an lebih anggota DPRD terpilih yang sudah menjadi wakil rakyat di daerah. Dan nampaknya konsistensi itulah yang membuat Partai Hanura menjadi sebuah partai yang memang tercitrakan sangat fokus pembangunannya di daerah. Jadi kelihatan betul bahwa mereka mengutamakan pembangunan daerah untuk bisa mendukung pembangunan nasional yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, Rara. Mas Heri, kita berbicara sedikit mengenai dinamika politik. Apabila kita lihat ini kan Hanura memang tidak di pemerintahan seperti itu. Tapi sebagai watchdog, seberapa penting sih sebetulnya posisi seperti ini untuk kemudian berpihak kepada rakyat kecil, tapi kemudian mendukung program-program pemerintah seperti itu? Saya rasa Hanura bisa menjadi mata telinga rakyat ya untuk pemerintah di nasional. Karena fokus yang di daerah itu menurut saya menjadi sangat penting sekali supaya pemerintah pusat itu bisa mendengar cerita-cerita, keluhan-keluhan rakyat yang ada di daerah, dan kelihatannya Hanura bersiap untuk itu. Tapi kalau kita lihat VVIP yang hadir hari ini, Rara, itu cukup beragam, bahkan ada perwakilan-perwakilan dari koalisi penguasa ya. Saya lihat tadi ada Menteri Hukum, Pak Angdi Aktas, kemudian ada Sekjen PAN, kemudian ada perwakilan dari Golkar, ya mungkin juga Pak Menteri juga sekaligus mewakili Gerindra mungkin ya. Jadi ini cukup beragam, tapi memang nah ini Menteri Agama, terlihat juga tadi ada Ibu Mega, kemudian Pak Mahfud, Pak Ganjar, Mas Anies juga ada di sana. Mas Henry, mohon maaf kita harus potong dulu perbincangan karena kita akan ikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Menteri Agama, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan kami memohon kepada hadirin hadirat untuk sejenak menundukkan kepala, seraya kita dengan penuh ketulusan kita berdoa
sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma ya Allah irhamna ya rahmar rahimin ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa sa'yin mashkur wa amalin salihin maqbul wa tijaratin lan tabur. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Tuhan kami, Engkau maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu, bersimpu di hadapan-Mu, mengawali acara kami pada malam ini. Tiada lain harapan kami semuanya kecuali memohon kepadamu, Ya Allah, Ya Tuhan kami, agar acara pengukuhan pengurus DPP Hanura periode 2024-2029 ini Engkau berikan keberkahan, kelancaran, dan insya Allah dengan kemudahan untuk memperoleh dan mencapai apa yang dicita-citakan. Ya Allah, Ya Tuhan kami, harapan dan keinginan kami terlalu banyak. Oleh karena itu, berikanlah yang terbaik untuk kami, untuk yang terbaik bangsa kami, untuk masa depan bangsa dan generasi kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tantangan di hadapan kami sedemikian besar, tetapi tidak ada artinya tantangan itu jika Engkau mendampingi kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari kami. Kami mohon, Ya Allah, berikanlah kemudahan-kemudahan agar kami bisa menempuh semuanya perjuangan kami dengan baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, betapa syukurnya kami sebagai warga bangsa Indonesia. Sementara di negara-negara lain, Engkau memberikan cobaan dalam berbagai bentuk musibah, termasuk peperangan dan pergolakan-pergolangan. Tetapi Engkau memberikan ketenangan dan kedamaian, kesejukan bangsa kami. Sungguh kami sangat berbahagia seraya bersyukur kehadapan-Mu, Ya Allah. Sementara di negara-negara lain, di tempat yang lain, Engkau memberikan cobaan dalam bentuk kesulitan-kesulitan hidup, termasuk kehidupan, kesulitan pangan. Tetapi Engkau memberikan karunia yang luar biasa kepada bangsa kami, untuk kami bisa mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri kami, terutama di dalam hal pangan yang merupakan kebutuhan pokok buat kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, inilah kami para hamba-Mu, mungkin telah melakukan kekeliruan, kesalahan dan kehilafan. Kami mohon, Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu sesegera mungkin bersadar setelah mengalami kehilafan itu. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ringankanlah beban-beban kami, baik beban rasa bersalah maupun juga beban rasa berdosa. Sebab kami tidak bisa melakukan tugas kami sebagai hamba dan sebagai khalifah jika hamba-Mu terbebani dengan rasa berdosa dan rasa bersalah. Tidak ada yang bisa meringankan beban ini kecuali hanya Engkau, Ya Allah. Karena itu juga kami mohon pada kesempatan yang khusus ini, berikanlah kemudahan
kepada para pengurus DPP Partai Hanura ini untuk mewujudkan program kerjanya yang sedemikian ideal. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, berikanlah juga kemudahan kepada pemimpin bangsa kami untuk berpikir jernih dan insya Allah berikan juga kemampuan kami sebagai rakyat untuk menjalankan program-programnya tanpa terusik oleh siapapun juga. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya diri ini kepadamu. Bimbinglah kami, tuntunlah kami. Kami mohon sekali lagi ya Allah, kabulkanlah seluruh harapan-harapan, ekspektasi dan cita-cita kami. Allahumma taqabbal du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama. Kita akan kembali lanjutkan diskusi. Mas Heri, tadi sebelum pembacaan doa sempat kita berbincang mengenai tamu VVIP yang datang di malam hari ini. Kita lihat memang ada Ketua Umum PDIP, Ibu Mega, kemudian ada Sekjen PAN, Menteri Hukum Andi Aktas, dan juga ada Gubernur Jakarta Pramono Anung ya seperti itu. Nah, terkait mengenai relasi antara Hanura dengan PDIP yang cukup dekat ini. Secara politik, apakah kemudian relasi ini bisa dilihat ataupun dimaknai sebagai keuntungan strategis di masa depan? Iya Rara, dan nggak cuma itu juga, saya tambahkan beberapa VVIP person itu ada dari Golkar, kemudian tadi saya lihat juga ada Sekjen Perindo, dan beberapa tokoh masyarakat ya seperti Mas Ganjar, Pak Mahfud, Mas Anies, dan beberapa orang lagi nih. Nah, kalau kemudian tadi Rara bertanya tentang hubungan strategis, ini kan PDI Perjuangan memang dikenal sebagai partai wong cilik, sementara Hanura ini adalah partai memfokuskan agar daerah mendapatkan ruang dan wewenang. Jadi karena garis bawahnya adalah ruang dan wewenang untuk daerah, maka memang berkelindan ini antara PDI Perjuangan dan Hanura, sehingga kalau kemudian ada hal-hal strategis di dua partai ini nampaknya memang lebih mudah terjalin karena secara garis perjuangan itu hampir sama. Hanya saja memang Hanura berfokus lebih ke ruang dan wewenang di daerah tadi. Jadi memang mereka percaya bahwa bila pembangunan di daerah itu terjadi dan rakyat di daerah makmur, maka otomatis bisa meningkatkan kemakmuran di level nasional. Oke, kembali pada internal dari Partai Hanura sendiri, Mas Henry, menurut Anda apa kemudian pekerjaan rumah yang memang harus dilakukan ataupun tantangan yang akan dihadapi oleh kepengurusan baru dari Partai Hanura ini? Ya, ini tentu saja ada 3 ya. Yang pertama adalah tujuan legislatif gitu. Hanura memang berhasil menempatkan sekitar 528 kadernya menjadi anggota dewan di daerah. Jadi artinya masuk sebagai anggota DPRD. Tapi memang lebih banyak di wilayah timur. Di Jakarta mereka juga kehilangan kursi. Jadi artinya fungsi legislatif ini atau tujuan legislatif ini harus mereka bisa tingkatkan di level nasional. Yang tadinya berhasil 1,6%, ini harus bisa naik hingga 4%. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sepak terjang Hanura ini lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi secara popularitas ini harus meningkat. Yang ketiga adalah bagaimana Hanura bisa menampilkan tokoh-tokoh yang berada di Hanura itu bisa menjadi atau meningkat di level nasional secara politik. Karena memang ada sebetulnya yang sudah level nasional tapi belum masuk ke area politik yang strategis. Misalnya kita lihat tadi ada Anwar Fuadi, kemudian ada Sony Tulung. Itu kan di level nasional sebenarnya dikenal tapi di level selebritas gitu, belum masuk ke level politik. Tapi modalnya sudah ada, dan itu kita lihat ada beberapa juga tokoh-tokoh senior politik itu juga masuk ke dalam Hanura saat ini. Jadi menurut saya ya
saya harus mengakui bahwa partai ini sedang bersiap untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri masuk kembali ke parlemen, walaupun perlu kerja keras, karena dari 1,6% ke 4% itu bukan kerja yang mudah. P3 misalnya contohnya yang paling dekat itu hanya beda sekitar 0,3-0,4% gagal menembus Senayan. Nah ini kita lihat memang masih ada waktu hingga 2029, makanya menarik apa yang dilakukan oleh Hanura bila memang benar-benar bisa menciptakan ruang dan wewenang untuk daerah. Kelihatannya bukan tidak mungkin mereka bisa berkiprah di level nasional. Masih mengenai Hanura dan daerah dan kemudian berkaitan dengan poin kedua tadi Mas Henry, bagaimana kemudian menjangkau masyarakat ini terutama di generasi muda di daerah. Sebetulnya strategi efektif dari Hanura harus seperti apa terutama di tengah era digital seperti ini? Ya, saya rasa Hanura harus memastikan bahwa para remaja Gen Z yang berada di daerah itu merasa terayomi dan tidak ditinggalkan. Misalnya mereka berkali-kali bilang kami memperjuangkan ruang dan wewenang untuk daerah, tapi untuk level Gen Z-nya apa? Apakah kemudian mereka bersiap untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau sebuah generasi yang lebih kreatif misalnya, atau sayap-sayap organisasi yang mengedepankan kepemudaan misalnya. Nah itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Hanura. Kembali mengenai agenda untuk malam hari ini, pengukuhan struktur baru dari Partai Hanura. Anda sendiri kemudian menilai bagaimana sih sebetulnya sosok-sosok yang akan dikukuhkan hari ini? Apakah kemudian sudah mewakili ataupun mencerminkan anti adanya peremajaan ataupun inklusivitas yang dibutuhkan oleh partai itu sendiri seperti itu? Ya, Osman Sabta menurut saya memiliki hal-hal baik ya yang bisa membuat partai ini mungkin lebih besar dari hari ini. Memang secara statistik hasil pemilu itu masih banyak hal yang perlu dikerjakan. Tapi saya nilai beberapa aktivis-aktivis di Hanura juga melakukan beberapa kegiatan yang melibatkan remaja. Misalnya Raja Okta misalnya itu sangat dekat dengan daerah atau sangat dekat dengan ruang lingkup kepemudaan gitu, dan dia kan darah atau keturunan murni Hanura tuh ya, harusnya sih bisa lagi masuk. Kemudian beberapa hal yang dilakukan oleh Osman Sabta diantaranya adalah meremajakan kepengurusan. Benny Ramdhani terpilih sebagai sekjen dan kemudian banyak muka-muka baru di dalam Hanura ya, mudah-mudahan saja apa yang mereka lakukan. Dan nah ini kita lihat VVIP hari ini juga nampaknya siap mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Hanura nanti ke depannya. Oke. Mas Henry, tapi mengenai pentingnya soliditas di internal partai seperti apa? Oh, itu sangat mutlak ya. Jadi bila partai tidak solid, maka segala visi misi dan program itu mustahil untuk dilakukan. Makanya salah satu hal yang menurut saya tepat dari Hanura, mereka fokus di daerah. Jadi tidak kemudian banyak mimpi-mimpi indah, tapi mereka fokus untuk mendapatkan ruang dan wewenang daerah dalam pembangunan. Jadi mereka mengharapkan bila di daerah maju, nasional juga bisa maju. Oke, Mas Henry, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di mau pengukuhan ya, kelihatannya ya. Betul sekali. Kita akan dengarkan nantinya pernyataan. Sambil kita saksikan juga ada beberapa generasi muda mungkin ya yang di belakang juga bersiap untuk dikukuhkan, Rara. Ya, ini adalah pengukuhan pengurus baru Partai Hanura. Menurut saya menarik pada saat sebuah pengukuhan sebuah partai ya dihadiri oleh partai-partai politik lainnya, sehingga bisa membuat jaringan yang lebih besar lagi. Ya, ini adalah agenda pengukuhan struktur ataupun pengurus baru Partai Hanura. Jumlah pengurus yang akan dikukuhkan adalah sekitar 80 orang.
Dan memang untuk malam hari ini adalah agenda utama adalah pengukuhan kepengurusan baru Partai Hanura, di mana tema untuk malam hari ini adalah Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera. Ini merupakan wujud komitmen ataupun peneguhan komitmen dari Hanura bahwa kemajuan Indonesia dimulai dari daerah. Ada yang Rara kenal? Pembacaan surat keputusan Kementerian Hukum tentang kepengurusan Partai Hanura periode 2024-2029 oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Bapak Beni Ramdhani. Ya, baik, selanjutnya kita akan bergabung ke agenda pengukuhan pengurus DPP Hanura. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor M.HH-1 Romawi AH.11.02 tahun 2025. Pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat periode 2024-2029. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan diktum ke-1 dan seterusnya, diktum kedua dan seterusnya, diktum ketiga dan seterusnya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Diktum kelima, apabila ditemukan di hari kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam hal keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2025. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Lampiran surat keputusan Menteri Hukum kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura periode 2004-2029. Koordinator wilayah Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Johannes Gluba Gebse. Koordinator 12 Papua Barat dan Papua Barat Daya Brigjen TNI Purnawirawan Samuel Petrus Sehakaya. Koordinator wilayah 11 Maluku dan Maluku Utara. Mohon maaf, Maluku dan Maluku Utara tadi Bapak Brigjen Samuel Petrus Sehakaya. Papua Barat dan Papua Barat Daya Dawil Marten Saranemua. Korwil 10 Sulawesi Utara Sulteng dan Gorontalo Haji Hadianto Rasid SE. Korwil 9 Sulsel Sultra Sulbar Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Adeni Mohan. Korwil 8 Bali NTT NTB Brigjen TNI Purnawirawan Mano Parianto SE MA. Korwil 7 Kaltim dan Kaltara Tiur Maida Tampu Bolon. Korwil 6 Kalbar Kalteng Kalimantan Selatan M. Gani Rangkuti. Korwil 5 Jateng DIY dan Jawa Timur Yunianto Wahyudi. Korwil 4 DKI Jakarta Jawa Barat Banten Dr. Abdul Aziz Kapia SSI MSI. Korwil 2 Sumsel Lampung Babel dan Bengkulu Dr. Andes Siswadi. Korwil 2 Riau Kepri dan Jambi Haji Asadianto Rahman MBA. Korwil 1 Aceh Sumatera Utara dan Sumber Insinyur Haji Dasril MM. Wakil Bendum Bidang Pembiayaan Operasional Sekretariat Partai Indah Sri Rejeki ST. Wakil Bendum Bidang Pembiayaan Kegiatan Partai Sarajat. Wakil Bendum Bidang Pembelanjaan Aset Partai Dr. Haji Hairul Umaya MM. Bendahara Umum Suparni Sulaiman SH Esos MSI. Wakil Sekjen Bidang Hubungan Antar Lembaga Astrid Gurning. Wakil Sekjen Bidang Keagamaan Haji Lutfi Hermawansah. Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri Lestari Manulung SH. Wakil Sekjen Bidang Sumber Daya Alam Agraria dan Lingkungan Hidup Budi Hermansah SE. Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Sundari SH. Wakil Sekjen Bidang Peradaban dan Kebudayaan Insinyur Haji Bambang Irianto. Wakil Sekjen Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas Audrey Limbong Eskom MIKOM. Wakil Sekjen Bidang Ekonomi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Andes Jul Henry Saniago. Wakil Sekjen Bidang Hukum HAM dan Advokasi Rakyat Yosi Indra Pramana. Wakil Sekjen Bidang Ideologi dan Politik Ratna Esther L. Tobing. Wakil Sekjen Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis Serpasius Serbaya Manek SH MH.
Wakil Sekjen Bidang OKK Hengki Irawan. Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Dr. Pil Hanurani Prajanto MA. Wakil Sekjen Bidang Eksternal Dr. Kandidat Ilona Irene Gutanjala Eskom MSI. Wakil Sekjen Bidang Internal Kepala Staf Partai atau KSP Dr. Andes Edi Siregar MSI. Sekretaris Jenderal Beni Ramdhani. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Delis Jukarson Hehi. Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan Kiai Haji Musadat SHI. Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Insinyur Heri Hartanto. Wakil Ketua Umum Bidang Kepemudaan dan Penggalangan Pemilih Pemula Andi Risa Fardiansa Esa. Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Alam, Agraria dan Lingkungan Hidup Lili Pintauli Siregar SHMH. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas Sony Valentino Tulung. Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yunis Liana SE. Wakil Ketua Umum Bidang Peradaban dan Kebudayaan Dr. Haji Imam Ansori Saleh SHM. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Haji Hildi Hamid. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat Adil Supatra Akbar. Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Politik Haji Jabar Bajeber MSI. Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis Haji Patris Rio Kapela SH. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Dr. Haji Ahmad Mukwam. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Profesor Dr. Insinyur Haji Agus Hermanto. Deputi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Partai Hairul Saleh. Dewan Pakar Ketua Dr. Insinyur Beni Pasaribu MSI. Wakil Ketua Dr. Andes M. Ali Castella. Sekretaris Dr. Haji Bambang Dwi Hartono. Anggota Dr. H. Sarji. Anggota Teresia Nikita Margariado Eshum. Dewan Kehormatan Anggota Dr. Andes Setio Ediningsi MM. Anggota Joko Sungkono SHMH. Anggota Selvis Pemi Lombogia SH. Anggota Brigjen TNI Purnawirawan Abdul Salam. Wakil Sekretaris Insinyur Darwis Darlis. Sekretaris Irjen Polisi Dr. Andes Yoce Mande. Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Fahri MM. Wakil Ketua Dr. Haji Teguh Samudra SHMH. Ketua Dr. Dodi Suhartono Abdul Qadir SHMH. Dewan Penasehat Anggota Dr. Anda Jubaidah, Sangga Rustandi, Resa Langit Susatya, Haji Saipul Bahri AR, Dr. Andes Suhadi Samalo, Dr. Andes Ujang Fatiul Rahman, Dr. Andes Cepi Rasid, Asmaridi SHMH, Dr. Andes Berni Tambara, Ratna S. Sutumora. Wakil Sekretaris Mutiara Sani, Sekretaris Insinyur Bahran Andang MT, Wakil Ketua Hasanuddin Nasution SHMH. Wakil Ketua Maijen TNI Purnawirawan Rudolf A. Butar-Butar PhD. Wakil Ketua Profesor Dr. Bahtiar Ali MA. Wakil Ketua Halim Saad SHMBA. Ketua Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Marwan Paris MBA. Dewan Pembina Ketua Dr. Usman Sabta. Wakil Ketua Dr. Haji Anwar Paudi SHMH. Sekretaris Dr. Insinyur Patrialis Akbar SHMH. Anggota Haji Heri Lontung Siregar. Anggota Irjen Polisi Dr. Andes Saprijal Ahyar SHMM. Anggota Kiai Haji Mansur Sairoji. Anggota Dr. Kiai Haji Arwani Sairodi LCMI. Musyawarah Nasional Partai Hanura tahun 2024 dilaksanakan di Bali pada tanggal 18 hingga tanggal 20 Agustus. 514 Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura dan 38 DPD Partai Hanura se-Indonesia kembali mengusung dan menetapkan Bapak Dr. Usman Sabta untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Terima kasih. Seluruh kader Partai Hanura dimohon berdiri. Panji-panji kebesaran Partai Hanura.
Ya, yang Anda saksikan saat ini adalah prosesi penyerahan Pataka Partai Hanura yang diiringi oleh panji-panji kebesaran Partai Hanura. Apabila tadi kita sudah melihat bagaimana kemudian pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029, di mana kepengurusan yang dikukuhkan ini adalah kepengurusan hasil Munas Partai Hanura yang dilaksanakan di Bali 18 hingga 20 Agustus 2024. Di mana dalam Munas tersebut, Bapak Dr. Usman Sabta ditetapkan kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura untuk periode 2024-2029 atas permintaan dan dukungan dari 514 DPC dan DPD Partai Hanura se-Indonesia. Prosesi penyerahan Pataka Partai Hanura. Panji Partai Hanura diterima oleh Ketua Dewan Penasihat Bapak Marwan Paris untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Dr. Usman Sabta. Selamat kepada pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura masa bakti 2024-2029. Bangkit! Jaya! Menang! Mas Henry dan juga pemirsa, tadi kita sudah sama-sama melihat kemudian pengukuhan dari pengurus baru Partai Hanura untuk 2024-2029. Masih kita membahas mengenai tantangan ke depannya di tengah dinamika politik ke depan. Ini apa saja kemudian yang memang harus sigap dilakukan oleh para pengurus baru ini? Ya, yang pertama memang mengembalikan kejayaan Hanura ya yang sempat menembus Senayan dengan hasil 1,6% di 2024 yang lalu. Ini masih jauh, memang perjuangannya membutuhkan sekitar 3%-an kurang lebih untuk bisa menembus Senayan, dan itu adalah pekerjaan rumah utama para pengurus baru ini, Rara. Dan kita juga kemudian tidak bisa lepas dari sosok dari ketua umumnya sendiri ya Mas Henry, Pak Usman Sabta sendiri, di mana kemudian tentunya membawa pengaruh besar, impact yang besar di tingkat nasional, di mana kemudian beliau ini kan selalu membawa semangat memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah demi Indonesia yang sejahtera. Iya, bukan hanya itu, Rara, tapi Hanura sendiri juga harus menghadapi partai-partai politik baru dan partai-partai politik lain yang juga berjuang menembus Senayan, sehingga hari ini kan hanya 8 partai politik yang mampu menembus Senayan, artinya hanya 8 partai politik yang memiliki elektabilitas di atas atau minimal 4%. Nah, Hanura harus menghadapi beberapa partai yang tidak lolos tapi juga kuat, seperti misalnya PSI yang dekat sekali dengan Pak Jokowi, atau Perindro, Partai Buruh, dan lain-lain. Mas Henry, mohon maaf saya harus potong dulu perbincangannya. Kita akan dengarkan bersama pernyataan ataupun pidato dari Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Usman Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya muliakan dan saya banggakan, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita cintai bersama, selamat datang Ibu beserta semua rombongan
yang hadir banyak sekali. Jarang ini terjadi di PDIP. Ini pengurus PDIP, induknya semua hadir di sini. Yang saya muliakan Menteri Agama yang telah turut mendoakan kita untuk dapat mencapai cita-cita bangsa kita melalui Partai Hanura. Yang saya banggakan dan saya cintai, Menteri Hukum Pak Supratman, tanpa dia teken kita nggak bisa melaksanakan ini. Dan duduknya berdekat juga masing-masing sama menteri yang lama sama menteri yang baru. Ini tanda-tanda zaman bahwa ada persaudaraan di antara kedua belah pihak. Di sini banyak sekali sahabat-sahabat, ketua-ketua partai yang hadir. Terima kasih kawan seperjuangan, partai-partai yang hadir, para ketua umumnya dan yang mewakilinya juga. Ya, saya di sini ada para gubernur, pada bupati, wali kota yang hadir, yang kita dukung, dan ada juga Bung Ginanjar. Ya, kalau salah sedikit kan boleh, supaya orang ada yang betulin, oh Ganjar gitu. Lantas ada Bung Anies. Ini luar biasa malam ini, malam yang indah, malam yang melihatkan satu kebangsaan. Dan para gubernur di sini, ada gubernur yang punya kota yang kita tempati sekarang, Gubernur Pramono Anung. Tadi ada saya lihat. Mana duduk? Oh, ada. Ya. Ada bintang film juga itu, ya, di sebelah bintang film rupanya. Ya, siapa lagi ya? Banyak lagi. Oh, ada Bung Boris, ada Pak Mahfud ya. Halo. Aduh, ini kalau disebut-sebutkan terus, mana? Halo Hok. Ya. Koni juga ada Koni. Tapi itu sahabat saya seperjuangan juga itu, Basara itu. Ada ya. Banyak lagi. Tapi itu bulu. Oros bah. Ya. Siapa lagi? Habib. Ya. Ada Gubernur Aceh. Ada Gubernur Kalbar. Ada. Ya. Kanan mana? Hah? Siapa? Ada Muzakir Manaf. Oi. Ada lagi banyak. Udah, kita semua dah ya. Aduh. Bu Mega, Ibu ini kalau saya boleh gelar adalah wanita sejati dan wanita besi. Jarang di Indonesia punya wanita kayak Bu Mega ini.
Pak Menteri Hukum, terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Saya ingin sedikit menyampaikan pesan, terutama kepada para kader. Pidato saya khusus kepada kader-kader saya dan boleh didengar oleh masyarakat bangsa seluruh Indonesia. Para pendiri Partai Hanura yang saya banggakan, tadi telah diluruskan oleh para pendiri di bawah pimpinan Pak Halim Syahab yang menetapkan bahwa hari besar lahirnya Partai Hanura adalah tanggal 21 Desember bulan 6 tahun 2006. Hari ini bukan sekedar seremoni. Hari ini adalah pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2024-2029. Hari ini adalah pengukuhan tekad bahwa kita Partai Hati Nurani Rakyat yang lahir tepat pada tanggal 21 Desember tahun 2006 belum selesai. Perjuangan kita masih panjang dan kita akan menempuh dengan hati nurani yang bersih dan keberanian yang utuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih kepada semua kader yang masih setia, berdiri, yang tidak pernah lelah, tidak pernah mundur, meski gelombang badai politik sudah berganti. Kalian adalah jiwa dari Partai Hanura. Kalian adalah bukti bahwa partai ini tidak dibangun dari ambisi pribadi, tapi dari panggilan nurani untuk membela kepentingan rakyat. Kepada para pengurus yang baru saja dikukuhkan, tugas kalian tidaklah ringan, tetapi kalian tidak sendirian. Kalian mewakili jutaan suara hati rakyat yang ingin didengar, yang ingin dibela, yang ingin diperlakukan adil. Bukan partai pencitraan Hanura ini, dan bukan partai basa-basi. Kita adalah partai perjuangan, saudara-saudara sekalian. Keberanian untuk melawan ketidakadilan, keberanian untuk membela yang tertindas, dan keberanian untuk berkata benar meskipun pahit. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara daerah berdaya, Indonesia sejahtera, kita sedang bicara tentang keadilan yang sesungguhnya. Karena tak ada Indonesia yang benar-benar sejahtera bila daerahnya lumpuh. Tak ada pusat yang kuat jika pinggiran dilupakan. Saudara-saudara sekalian, Hanura menolak ketimpangan,
Hanura menolak kesenjangan. Hanura berdiri di barisan rakyat. Dan itu sebabnya kita bangkit. Bangkit! Jaya! Menang! Kita tidak akan tunduk pada politik uang atau popularitas semu, karena kita percaya yang lahir dari hati nurani akan sampai ke hati rakyat. Itulah kekuatan kita dan itulah semangat kita. Saudara sekalian, kita Partai Hanura mendukung presiden konstitusional. Siapa dia? Siapa dia? Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Itu saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara, di depan kita terbentang jalan panjang. Mungkin terjal, mungkin sunyi. 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 Tapi kita tidak boleh takut. Tidak boleh. Karena kita membawa sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Harapan mereka adalah amanah kita. Saudara-saudara, rakyat kecil mempunyai harapan. Harapan petani, harapan buruh, harapan nelayan, harapan guru, dan pedagang-pedagang kecil. Saudara sekalian, mulai hari ini ingin melihat pengurus baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di dekat rakyatnya masing-masing. Jangan saudara berjanji. Berjanji itu hukumnya berat. Berjanji kepada orang tidak berat, tapi berjanji kepada diri sendiri itu yang paling berat. Saudara, mulai hari ini saya ingin melihat pengurus yang baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di tengah rakyat. Mendengar suara dan berjuang bersamanya. Siapkah saudara-saudara sekalian? Mari kita bangkitkan kembali semangat Hanura. Bangkit! Jaya! Menang!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama Ketua Umum dengan para tamu kehormatan. Pernyataan dari Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Usman Sabta. Mas Henry, ada beberapa poin tadi dalam pidato Pak Usman Sabta, diantaranya mengenai tugas tidak ringan bagi para pengurus baru yang dikukuhkan untuk Partai Hanura ini. Iyalah, orang 1,6 kan masih, tadi saya bilang masih kurang 3%-an lah yang mau aman itu ya. Jadi itu sebuah hal yang tentunya tidak mudah, apalagi kan yang ingin menembus Senayan juga bukan hanya Hanura. Apalagi tadi berkali-kali dikatakan bahwa mereka ingin sekali ada ruang dan wewenang di daerah gitu ya. Artinya dukungan dari daerah juga mesti solid itu Rara. Tapi kalau nggak ada dukungan dari daerah, maka akan kesulitan mereka. Justru yang menarik tadi dari pidatonya Ketua Umum Hanura, Usman Sabta, bahwa mereka mendukung presiden yang konstitusional. Jadi mendukung Prabowo Subianto itu hal yang menarik karena itu diucapkan di depan Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Mungkin secara politik itu akan berarti luar biasa. Jadi artinya pertanyaan besarnya, akankah Hanura bergabung dengan koalisi Merah Putih? Nah itu dia pertanyaan. Ini ada dua menteri, Pak Prabowo juga hadir ke depan ya, Menteri Agama dan Menteri Hukum. Ya. Apabila kita berbicara mengenai 5 tahun dari sekarang ataupun 4 tahun dari sekarang ya, 2029. Ini artinya formasi baru ini gerak cepatnya harus seperti apa untuk membangun strategi, untuk memperkuat basis di daerah, basis secara nasional, Mas Henry? Ya mereka harus mulai sebetulnya dari kemarin, Rara. Dan kalau ditanya apakah mereka siap, ini nggak ada opsi nggak siap. Jadi mereka mau tidak mau harus siap. Apalagi saat ini terlihat ada Ibu Mega yang ada di sana, kemudian ada Menteri Andi Supratman Aktas. Jadi artinya mereka seharusnya sudah siap untuk menuju 2029 apapun caranya itu gitu. Nah kalau kemudian mereka berfokus kepada daerah, ya harus dari hari ini bagaimana mereka bisa berkonsolidasi dengan kekuatan di daerah. Oke, ini mungkin menjadi closing statement juga dari Mas Henry, artinya dengan melihat kemudian agenda untuk malam hari ini dari Hanura, pengukuhan pengurus 2024-2029 dan mengenai masa depan Hanura di 2029 di bawah kepemimpinan Pak Usman Sabta. Kalau kemudian mereka mampu mengonsolidasi daerah dari 528 anggota dewan yang sudah ada sekarang di level DPRD, dan mereka bisa meningkatkan itu bukan tidak mungkin mereka bisa meraih hal yang lebih tinggi dari hari ini dan bisa menembus Senayan. Karena memang indikator berhasil atau tidaknya sebuah partai politik terkadang secara pragmatis kita bisa lihat dia mampu atau tidak menembus Senayan. Tapi kita lihat tidak ada roman pesimistis di wajah Usman Sabta dan kelihatannya sudah bersiap mereka untuk lari. Oke, kita harapkan memang di bawah kepengurusan baru ini Hanura dapat menjawab semua tantangan dan juga pekerjaan rumah di depannya seperti itu ya Mas Henry. Ya. Baik, Mas Henry terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam live event. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live event pengukuhan kepengurusan baru Partai Hanura 2024-2029. Wakil kerabat kerja yang bertugas saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Siap pada hitungan dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.